Oke, yang berikut ada lagi. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, kendala apa saja yang dialami saat melakukan penilaian afektif dan bagaimana solusinya menurut Ibu? Ya, kalau kendala udah pasti ada ya. Apalagi kita mau menilai pribadi seseorang gitu. Gak usah jauh-jauh dah. Sedangkan kita aja berteman gitu ya, berteman itu kadang-kadang udah kita pikir teman itu teman sejati ya. Ini teman sejati nih, saya udah tahu dia luar dalam gimana. Suatu ketika kita ditipunya gitu. Berarti kan ada sesuatu yang kita miss gitu ya. Yang kita tidak paham, yang kita tidak tahu gitu. Padahal kita berteman sudah cukup lama gitu. Jadi kan banyak kejadian, nggak usah teman ya. Saya aja misalnya dengan suami ya, suami istri gitu ya, yang udah sekian puluh tahun bersama, itu tetap aja gitu kadang-kadang kita suka loh, kaget gitu ya, kok bisa seperti ini padahal saya udah kenal dia sekian puluh tahun gitu. Jadi kalau ditanya kendala ya udah pasti ya, udah pasti. Apalagi manusia ini kan selalu sifatnya itu kadang-kadang gimana ya, sering berubah-ubah seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang ini ya, banyak tergantung maunya gitu ya, tergantung situasi dan kondisi ya. Jadi nggak jauh beda sih dengan siswa ya. Jadi bila kita ingin menilai sikap ya seorang siswa di kelas ya, itu tadi saya katakan, kita tuh pendekatan harus personal. Mungkin kesulitannya di situ ya. Kadang-kadang kita tuh sebagai guru ya dikejar oleh deadline tugas yang banyak ya. Karena kalau sekarang ini kan guru itu wajib minimal 24 jam ya, 1 minggu gitu. Seperti saya contohnya, saya ada memegang itu 9 kelas tuh ya. 9 kelas, bayangin, dalam 1 minggu. Jadi 9 kali 1 kelas itu 36 tuh ya. Jadi kira-kira ada sekitar hampir 300 lah ya. Ada 300-an siswa. Dan itu saya harus bisa memahami mereka satu persatu dengan personal gitu ya. Saya harus tahu si A ini gimana karakternya, si B gimana. Nah, mungkin kendalanya di situ ya. Kita itu sebagai guru mungkin tidak cukup waktu ya. Tidak cukup waktu untuk untuk bisa memahami kepribadian seorang siswa itu gitu. Ya, jadi ya kendalanya itu tadi saya katakan, seperti beban tugas yang besar ya. Misalnya jumlah siswa yang harus saya hadapi itu 300 anak tuh ya. 9 kelas, belum lagi materi pelajaran yang harus dikejar itu pakai tenggat waktu ya. Akhir semester itu sudah harus selesai sekian bab materi yang disampaikan. Nah, jadi kendalanya di situ ya. Yang pertama itu kendalanya masalah waktu ya. Jadi kita tidak punya cukup waktu untuk mengenal siswa itu secara mendalam ya. Kemudian yang kedua mungkin jumlah siswa yang terlalu besar gitu ya. Jumlah siswa yang terlalu banyak ya. Makanya kadang-kadang di dalam satu kelas itu, bila jumlah siswa sedikit itu materi pelajaran yang kita sampaikan, proses belajar mengajar yang kita lakukan itu lebih berkualitas dibandingkan dengan jumlah siswa yang besar ya. Kenapa dikatakan demikian? Nah, itu tadi salah satunya ya, kita lebih mudah menilai kognitif, afektifnya kita lebih mudah mengamati ya. Bayangkan 40 orang misalnya ya, atau 36 orang dengan setengahnya gitu ya, 20 orang atau 15 orang, mana kita lebih nyaman? Tentunya dalam jumlah yang sedikit ya. Jadi kendalanya ya saya pikir itu ya, jumlah siswa yang terlalu besar ya, sehingga kita tidak bisa mengamati mereka secara mendalam satu persatu gitu ya. Nah, kemudian kalau kendala yang lain mungkin ini ya, karena ini kan berhubungan dengan perasaan nih, sikap itu kan berhubungan dengan perasaan ya. Nggak usah jauh-jauh, kadang kita juga menilai si A gitu ya. Saya mengatakan si A itu baik ya, tapi Ananda mengatakan enggak mas, si A itu kurang baik lah, semalam saya dibohonginya, seperti itu ya. Jadi kan penilaian itu kan berhubungan dengan sikap ya. Harapan kita kan penilaian itu kan nanti objektif gitu ya. Saya menilai dengan Ananda menilai itu sama gitu ya. Tapi ternyata karena itu berhubungan dengan sikap, dengan perasaan ya, seringkali penilaian itu yang tadinya harapan kita objektif menjadi subjektif kan gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya tadi solusinya gimana? Solusinya gimana supaya kita bisa menilai sikap seseorang itu jangan sampai kita salah gitu ya.
salah menilai. Nah, kalau dalam proses belajar mengajar ya, khususnya kepada siswa, apa yang harus dilakukan ya, kita ekstra kerja keras lah sebagai guru ya. Karena kan kita nggak mungkin minta perpanjangan waktu lah Bu, dengan kepala sekolah misalnya, tolong nggak Pak Kepsek perpanjangan waktu 1 semester itu dibuat 10 bulan gitu. Oh, nggak bisa ya. Kenapa dibuat 10 bulan Bu? Karena saya butuh waktu yang lama nih untuk mengetahui bagaimana sikap karakter anak saya. Oh, tidak bisa ya, 1 semester itu kan udah ada aturannya 6 bulan gitu. Nah, jadi bagaimana caranya itu tadi, guru itu dituntut untuk ekstra kerja keras lah ya, kemudian harus lebih teliti, lebih care gitu ya, kepada siswa gitu. Jadi setiap saat itu harus apa ya, katakanlah kita itu harus mengamati 24 jam. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi teknisnya di lapangan gimana? Itu tadi saya kasih contoh, misalnya ketika dalam kelas suruh mereka kerja kelompok ya. Suruh mereka kerja kelompok. Contoh, ini contoh ya. Nah, lihat di situ bagaimana karakternya, bagaimana interaksi dia dengan teman-temannya, bagaimana cara dia menemukan penyelesaian dari masalah yang diberikan gitu. Atau bagaimana dia menyampaikan ide, bagaimana dia menyampaikan pendapat, itu kan semua bisa kita nilai. Ya kan? Kan bisa kita nilai. Kemudian yang solusi yang kedua saya pikir itu tadi ya, adalah perbanyaklah berinteraksi ya dengan siswa gitu ya, perbanyak interaksi dengan siswa. Jadi saya pikir sekarang ada media sosial itu udah lebih mudah ya kita berinteraksi dengan siswa. Misalnya saya ada grup gitu ya, grup di WA, itu kan bentuk interaksi juga ya, walaupun melalui dunia maya, tapi setidaknya saya kenal karakter mereka. Kemudian kadang-kadang saya banyak itu berteman dengan siswa itu di Facebook gitu. Jadi dari apa ya, dari unggahan-unggahan dia saya bisa juga menilai gitu. Setidaknya gimana kepribadian dia di luar kan gitu ya. Di luar sekolah gitu. Itu kan bisa menjadi referensi juga bagi kita. Bisa menjadi masukan juga bagi kita. Bagaimana sih karakternya ini? Ada si anak itu selalu apa ya, memposting, misalnya itu ada siswa saya itu selalu memposting hal-hal yang positif gitu ya. Dia selalu memposting misalnya pencerahan atau apa itu namanya, hal-hal yang berbau agama gitu. Jadi saya pikir, loh ini anak ini apa ya, mungkin dia lebih religius ya dibandingkan dengan si B kan. Saya kan jadi berkesimpulan seperti itu ya. Karena apa? Karena melihat unggahan-unggahan dia di media sosial. Jadi sebenarnya media sosial ini bisa juga kita manfaatkan ya untuk hal yang positif ya. Jadi nggak salah kita sebagai guru tuh berteman gitu ya, berteman dengan siswa misalnya di Facebook dia atau di Instagram dia. Tujuannya itu tadi ya, salah satunya itu tadi agar kita bisa menilai gitu ya, menilai bagaimana sih sikap dia ya, karena sikap dia kan tergambar gitu dari apa yang dia unggah ya kan. Nah, kalau misalnya si anak yang alim kan nggak mungkin dia mengunggah hal-hal yang jelek, saya pikir ya nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat itu sebenarnya itulah gambaran dia gitu ya, gambaran dia bagaimana ya. Kita lihat dia berbicara, kita lihat dia menjawab pertanyaan ya, kemudian kita lihat dia merespon apa yang kita sampaikan. Nah, dari situ kan kita kan bisa melihat tuh karakter dia ya kan. Nah, jadi itu tadi dah solusinya, itu tadi ya, kita harus apa ya, harus ekstra kerja keras lah ya, harus lebih care, lebih peduli ya terhadap anak didik kita. Oke, saya rasa itu. Ada lagi? Sudah cukup Bu. Baik Bu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam Bu. Selamat malam. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.